Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Simaur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu getaran harmonik. Emang bakal apa aja sih yang dibahas? Nah, nanti itu kita akan membahas tentang materinya, contoh soal, dan latihan soal beserta pembahasannya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya dan gerak pada getaran harmonis dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi. Kedua, peserta didik mampu merancang dan melaksanakan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana dan getaran tegas dengan tepat dan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi. Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan dan terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Contoh getaran harmonik adalah ayunan bandul matematis. Posisi seimbang bandul benda di titik A. Pada posisi tersebut, berat beban sama dengan tegangan talinya, W sama dengan T besar. Ketika bandul disimpangkan dengan sudut theta ke titik B, gaya-gaya yang bekerja pada bandul digambarkan pada gambar di bawah ini. Tegangan tali atau T besar dan komponen berat bandul yang searah dengan tegangan tali yaitu mg cos theta berada dalam kesetimbangan sehingga bandul tetap berada pada lintasan lengkung yang berupa busur lingkaran. Adapun komponen berat yang tegak lurus dengan tegangan tali yaitu mg sin theta merupakan gaya pemulih yaitu gaya yang menyebabkan bandul bergerak bolak-balik secara matematis. Gaya pemulih dirumuskan sebagai berikut. Fp sama dengan min mg sin theta. Keterangan Fp yaitu gaya pemulih dengan besaran Newton. Kemudian M sama dengan massa bandul yaitu kilogram, dan theta yaitu sudut simpangan dengan besaran derajat atau radian. Tanda negatif pada persamaan di depan menunjukkan bahwa arah gaya pemulih berlawanan dengan arah gerak bandul. Gaya pemulih mencapai maksimum saat nilai sin theta mencapai maksimum ketika nilai sin theta sama dengan 1 atau bandul berada di titik terjauh, dan akan bernilai minimum ketika nilai sin theta bernilai 0 atau bandul berada di titik seimbang. Selain pada bandul, getaran harmonik juga terjadi pada pegas. Pegas tergolong benda elastis, yaitu mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya pengganggunya dihilangkan. Berdasarkan hukum Hooke, apabila pegas ditarik dengan simpangan tertentu lalu dilepaskan, pegas akan mengalami gerak bolak-balik dan kembali ke bentuk semula karena adanya gaya pemulih. Arah gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Berdasarkan hukum Hooke, gaya pemulih pada pegas dirumuskan sebagai berikut. Fp sama dengan min Kx. Keterangan Fp yaitu gaya pemulih dengan besaran Newton, K sama dengan konstanta pegas yaitu besarannya Newton per meter, dan X yaitu simpangan pegas dengan besaran meter. Tanda negatif pada persamaan tersebut menunjukkan bahwa arah gaya pemulih selalu berlawanan dengan arah simpangan yang diberikan. Besarnya gaya pemulih selain bergantung pada konstanta pegas, juga bergantung pada simpangan. Yang pertama adalah simpangan getaran harmonik. Dari gambar pertama itu, diketahui bahwa proyeksi kedudukan benda atau Y yang melewati beberapa titik terhadap gerak melingkar pada lingkaran akan menghasilkan fungsi sinus. Secara umum, persamaan simpangan getaran harmonik dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin theta. A adalah amplitudo, yaitu simpangan terjauh yang mampu dicapai benda. Theta adalah besar sudut fase yang dilalui benda. Untuk theta ditinjau dari gerak melingkar beraturan sebagai berikut. Omega sama dengan delta theta per delta T. Sama dengan theta dikurang theta 0 per T dikurang T0. Maka theta dikurang theta 0 sama dengan omega dikali kurung T dikurang T0. Oleh karena itu, delta sama dengan omega dikurung kali T kurang T0 ditambah theta 0. Persamaan simpangan benda dapat ditulis dengan Y sama dengan A sin kurung omega dikali T dikurang T0 ditambah theta 0. Benda menempuh satu kali getaran atau satu fase apabila sudut yang ditempuh sebesar 2 pi radian atau 360 derajat. Apabila benda tersebut menempuh sudut fase awal sebesar theta 0 pada saat T0 sama dengan 0, persamaan benda menjadi Y sama dengan A sin kurung omega T ditambah theta 0. Kecepatan sudut benda adalah sudut yang ditempuh benda yang bergerak melingkar setiap satuan waktu. Kecepatan sudut atau omega dirumuskan dengan persamaan omega sama dengan 2 pi per T atau omega sama dengan 2 pi F, dengan T adalah periode getaran dan F adalah frekuensi getaran. Dengan demikian, persamaan simpangan dapat ditulis dengan Y sama dengan A sin omega dikali kurung T dikurang T0 ditambah theta 0 menjadi A sin
kurung 2pi per T besar dikali T kecil ditambah theta 0 menjadi asin 2pi Ft ditambah theta 0 dengan keterangan Y sama dengan simpangan dengan satuan meter, A sama dengan amplitudo atau simpangan terjauh dengan satuan meter, W sama dengan omega sama dengan kecepatan sudut benda dengan satuan pi atau radian, theta 0 yaitu sudut awal dengan satuan radian, dan theta yaitu sudut fase dengan satuan radian. Yang kedua adalah kecepatan getaran harmonik. Kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi posisi atau kedudukan. Kecepatan gerak harmonik dapat diketahui dengan menurunkan fungsi simpangan terhadap waktu. Secara matematis, kecepatan gerak harmonik dirumuskan sebagai berikut. Vy sama dengan dy per dt sama dengan d asin omega t ditambah theta 0 per dt menjadi a dikali omega cos omega t ditambah theta 0. Kecepatan maksimum atau Vm terjadi ketika nilai cos yaitu cos omega t ditambah theta 0 sama dengan 1. Dengan demikian, kecepatan maksimum getaran harmonik dirumuskan sama dengan Vm sama dengan omega dikali A. Dari kecepatan maksimum tersebut, rumus kecepatan dapat ditulis menjadi V sama dengan Vm cos omega t ditambah theta 0. Hubungan antara kecepatan, amplitudo, dan simpangan pada getaran harmonik sebagai berikut. V sama dengan omega akar A kuadrat ditambah Y kuadrat, atau V sama dengan omega akar A plus Y A min Y. Yang ketiga adalah percepatan gerak harmonik. Percepatan sesaat merupakan turunan dari fungsi kecepatan. Dengan demikian, percepatan gerak harmonik sederhana dirumuskan sebagai berikut. AY sama dengan dVy per dt menjadi d a omega cos omega t ditambah theta 0 per dt menjadi min a omega kuadrat sin omega t plus theta 0. Oleh karena itu, a sin omega t ditambah theta 0 merupakan fungsi y. Persamaan percepatan gerak harmonik dapat ditulis sebagai berikut. AY sama dengan min omega kuadrat A sin omega T plus theta 0 sama dengan min W kuadrat dikali Y. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah percepatan selalu berlawanan dengan arah simpangan. Percepatan maksimum getaran harmonik terjadi ketika nilai sin omega T ditambah theta 0 sama dengan 1. Dengan demikian, percepatan maksimum getaran harmonik dirumuskan A maksimum sama dengan min W kuadrat dikali A, yaitu sudut fase, dan beda fase getaran harmonik. Simpangan benda pada getaran harmonik dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Besar sudut dalam fungsi sinusoidal disebut fase atau theta. Sudut fase dalam getaran harmonik dirumuskan sebagai berikut. Theta sama dengan omega T ditambah theta 0 sama dengan 2pi per T besar dikali T kecil plus theta 0 sama dengan 2pi Ft ditambah theta 0. Fase dalam getaran harmonik dirumuskan sebagai berikut. Fase sama dengan theta per 2pi sama dengan T kecil per T besar ditambah theta 0 per 2pi. Beda fase dirumuskan itu fase akhir dikurang fase awal sama dengan T2 per T besar ditambah theta 0 per 2pi dikali T1 per T besar ditambah theta 0 per 2pi menjadi T2 per T besar dikali T1 per T besar menjadi T2 dikurang T1 per T, maka delta T per T besar. Dua benda yang melakukan gerak harmonik akan sefase jika beda fase keduanya sama dengan 0 dan memiliki fase berlawanan jika beda fase keduanya sama dengan setengah. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Benda bermassa 50 gram bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo 10 cm dan periode 0,2 second. Tentukan besar gaya yang bekerja pada benda saat simpangannya setengahnya amplitudonya dan pi kuadrat sama dengan 10. Maka kita dapat mengetahui dari soal yaitu massa sama dengan 50 gram atau 0,05 kg, waktunya 0,2 second, dan amplitudonya sama dengan setengah amplitudo. Menggunakan rumus F sama dengan M kali A menjadi M dikali omega kuadrat dikali Y, jadi M kurung 2pi per T kuadrat dikali Y menjadi M dikali 2pi per T kurung kuadrat dikali setengah A menjadi 0,05 kg dikali 2pi per 0,2 second kuadrat dikali setengah 0,1 menjadi 0,05 dikali 10 kuadrat dikali 0,05 sama dengan 0,05 dikali 0,05 dikali 100 pi kuadrat
maka menjadi 0,05 dikali 0,05 dikali 100 dikali 10. Maka hasilnya adalah 2,5 Newton. Jadi besar gaya yang bekerja pada benda saat simpangan setengah amplitudenya adalah 2,5 Newton. Selanjutnya, partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan frekuensi 50 Hz. Tentukan waktu yang diperlukan benda agar simpangan benda setengah akar 2 dari amplitudenya. Diketahui dari soal yaitu frekuensinya sama dengan 50 Hz. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus Y sama dengan A sin omega T. Y-nya menjadi setengah akar 2 dikali A sama dengan A sin omega T. Kemudian menjadi sin omega T sama dengan setengah akar 2. Maka dapat kita ketahui yaitu omega T-nya sama dengan 45 derajat. Maka kita pecah rumusnya menjadi 2pi dikali F dikali T sama dengan setengah akar 2. Maka kita substitusikan yaitu 2 kali 180 dikali 50 dikali T sama dengan setengah akar 2. Maka T-nya sama dengan 1/4000 second. Jadi, waktu yang diperlukan benda agar simpangan benda setengah akar 2 dari amplitudenya adalah 1/4000 second. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal dari uji kompetensi. Soal pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan saat benda melakukan getaran harmonik berikut. Pertama, apabila benda mencapai simpangan terjauh, kecepatan gerak benda bernilai 0. Kedua, apabila benda mencapai simpangan terjauh, besar simpangannya senilai dengan amplitudenya. Ketiga, besar kecepatan gerak benda tidak bergantung pada amplitudenya. Keempat, getaran suatu benda selalu melewati titik keseimbangan. Dan kelima, percepatan getaran benda berbanding terbalik dengan simpangan benda. Pernyataan yang sesuai dengan sifat getaran harmonik sederhana ditunjukkan oleh angka. Pilihan tepat adalah 1. Apabila benda mencapai simpangan terjauh, kecepatan gerak benda bernilai 0. 2. Apabila benda mencapai simpangan terjauh, besar simpangannya senilai dengan amplitudenya. Dan 4. Getaran suatu benda selalu melewati titik keseimbangan. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4, yaitu C. Kita masuk ke soal berikutnya. Suatu titik bergetar harmonik mencapai simpangan terjauh 8 cm. Periode getaran suatu titik 0,25 second. Jika sudut fase awal pi per 6 radian, simpangan titik pada saat T sama dengan 2,75 second adalah. Dari soal kita dapat mengetahui yaitu A-nya sama dengan 8 cm, T besarnya sama dengan 0,25 second, dan deltanya sama dengan pi per 6 radian. Dan D kecilnya 2,75 second. Maka kita menggunakan rumus Y sama dengan A sin dikurung omega dikali T kecil ditambah delta 0. Menjadi A sin kurung 2pi per T besar dikali T kecil ditambah delta 0. Kita substitusikan menjadi 8 sin kurung 2pi per 0,25 dikali 2,75 ditambah pi per 6. Menjadi 8 sin kurung 22pi ditambah pi per 6. Menjadi 8 sin pi per 6. Maka 8 dikali setengah, hasilnya adalah 4 cm. Jadi simpangan titiknya adalah 4 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Bandul matematis disimpangkan ke kanan dengan amplitudo 8,2 cm. Jika frekuensi getaran bandul 8 Hz, kecepatan bandul pada saat simpangan 1,4 cm adalah. Dari soal kita dapat mengetahui yaitu A sama dengan 8,2 cm, kita ubah menjadi meter yaitu 0,082 meter. Kemudian F kecilnya sama dengan 8 Hz. Lalu Y sama dengan 1,8 cm, kita ubah menjadi meter yaitu 0,018 meter. Maka menggunakan rumus V sama dengan W akar A plus Y dikali A min Y, kita ubah omeganya menjadi 2pi per T besar akar A plus Y dikali A min Y. Lalu kita ubah lagi yaitu 2pi per 1 per F akar 1 plus Y dikali 1 min Y. Maka kita substitusikan 2pi per 1,8 akar 0,082 ditambah 0,018 dikali 0,082 dikurang 0,018. Maka hasilnya jadi 16pi akar 0,1 dikali 0,064. Kemudian menjadi 16pi dikali 0,064. Kemudian menjadi 16pi dikali 0,08 sama dengan 1,28 pi meter per second. Jadi kecepatan bandul tersebut adalah 1,28 pi meter per second, yaitu D. Suatu titik materi bergetar secara harmonik sesuai persamaan simpangan getaran dalam fungsi waktu T dinyatakan sebagai Y sama dengan A sin omega T.
Materi tersebut bergetar melewati titik-titik 6,25 meter per second 4 akar 2 cm, 125 meter per second 8 cm, dan 187,5 meter per second min 4 akar 2 cm. Berdasarkan informasi tersebut dapat diperoleh besaran-besaran berikut. Yang pertama, frekuensi getaran 2 Hz, yang kedua periode getaran 0,25 second, yang ketiga amplitude getaran 8 cm, keempat simpangan getaran pada saat T sama dengan 5,25 second ada 4 akar 2 cm, dan kecepatan getaran pada saat T sama dengan 31/6 second adalah min 0,16 pi meter per second. Besaran yang benar ditunjukkan oleh angka. Untuk pernyataan pertama, kita menggunakan rumus frekuensi, kita substitusikan menjadi F sama dengan 125/6,25, maka hasilnya ada 2 Hz. Jadi pernyataan pertama adalah benar. Kemudian untuk pernyataan kedua, yaitu periode getaran 0,25 second, menggunakan rumus T sama dengan 1/F sama dengan 1/2, maka hasilnya 0,5. Jadi pilihan yang kedua adalah salah. Kemudian amplitude getaran 8 cm. Dari 4 akar 2 cm, 8 cm, dan min 4 akar 2 cm, Y yang tertinggi adalah 8 cm, maka amplitudenya adalah 8 cm. Jadi pilihan 3 adalah benar. Simpangan getaran pada saat T sama dengan 5,25 second adalah 4 akar 2 cm. Simpangan sama dengan 62,5 per 4 akar 2 sama dengan 15,5 second. Pada pilihan 4, T sama dengan 5,25, maka pilihan 4 adalah salah. Dan pernyataan 5, yaitu kecepatan getaran pada saat T yaitu 31/6 second adalah min 0,16 pi meter per second. Maka V sama dengan 31/6 kali 8 ditambah min 1 menjadi 0,84 ditambah min 1, maka hasilnya adalah 0,16 pi meter per second. Maka pilihan kelima adalah benar. Jadi besaran yang benar ditunjukkan oleh angka 1, 3, dan 5. Kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah partikel mula-mula bergetar melakukan gerak harmonik sederhana dengan sudut fase awal θ 0. Jika sudut fase partikel pada saat T sama dengan 3,5 second dan T sama dengan 9 second berturut-turut 11 pi radian dan 27,5 pi radian, fase getaran partikel pada saat T sama dengan 0,5 second sebesar diketahui di soal, yaitu delta A sama dengan 11 pi radian, delta B sama dengan 27,5 pi radian, TA sama dengan 3,5 second, dan TB 9 second. Ditanyakan fase getaran partikel pada saat T sama dengan 0,25 second. Maka kita dapat mencari dulu deltanya satu persatu menggunakan persamaan delta sama dengan 2pi kurung TA dikurang T per T besar. Kita substitusikan 11pi sama dengan 2pi dikali kurung 3,5 dikurang T per T besar. Maka kita mendapatkan persamaan 5,5 T sama dengan 3,5 dikurang T. Kemudian untuk yang kedua, pi sama delta sama dengan 2pi kurung TB dikurang T per T besar. Maka kita substitusikan menjadi 27,5 pi sama dengan 2pi dikurung 9 kurang T per T besar. Maka mendapatkan persamaan 13,75 T besar sama dengan 9 kurang T kecil. Sehingga kita dapat mencari T besar menggunakan 8,25 T besar sama dengan 5,5. Maka T besar sama dengan 2/3. Kemudian 5,5 T besar sama dengan 3,5 dikurang T kecil. Maka 5,5 dikali 2/3 sama dengan 3,5 dikurang T kecil. Maka T kecil sama dengan min 1/6. Dengan demikian fase getaran partikel yaitu sama dengan T kecil dikurang T kecil per T. Maka 0,25 dikurang 1/6 per 2/3. Maka hasilnya ada 5,8. Jadi fase getaran partikel pada saat T sama dengan 0,25 second sebesar 5/8. Maka jawaban yang tepat adalah A. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Benda digantungkan pada tali dan memiliki tegangan 1/2 Newton. Apabila benda disimpangkan sejauh 30 derajat terhadap titik keseimbangannya, besar gaya pemulih yang bekerja pada benda tersebut adalah, dari soal kita mengetahui yaitu T sama dengan mg, maka sama dengan 12 Newton, dan deltanya sama dengan 30 derajat. Jawabannya yaitu Fp sama dengan min mg sin theta sama dengan min 1/2 dikali sin 30 derajat. Maka min 1/2 dikali setengah, hasilnya adalah
0,6 Newton. Jadi besar pemuli yang bekerja pada benda tersebut adalah 0,6 Newton. Maka jawaban yang tepat adalah C. Bandul matematis bermassa 120 gram digantungkan pada tali. Bandul dilepas sehingga mengayun secara periodik membentuk sudut A seperti gambar berikut. Jika percepatan gaya gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, bandul tersebut menerima gaya pemuli sebesar jika cos A sama dengan 0,28. Maka dari soal kita dapat mengetahui yaitu M sama dengan 120 gram atau 0,12 kg, kemudian cos A sama dengan 0,28, maka A sama dengan 73,74. Maka FP sama dengan MG sin theta. Kita substitusikan 0,12 dikali 10 dikali sin 73,74 per 2, maka hasilnya adalah 0,72 Newton. Jadi bandul tersebut menerima gaya pemuli sebesar 0,72 Newton, atau jawaban yang tepat adalah E. Sebuah pegas diberi beban bermassa 200 gram dan diletakkan di papan datar yang licin. Kemudian pegas tersebut ditarik ke kanan dengan gaya maksimum sebesar 1,7 pi kuadrat Newton. Jika frekuensi pegas 5 Hz, kecepatan gerak pegas yang bergetar pada saat simpangan 3,6 cm adalah, di soal kita dapat mengetahui yaitu massanya 200 gram atau 0,2 kg. Kemudian F besar sama dengan 1,7 pi kuadrat Newton, F kecil sama dengan 5 Hz, Y sama dengan 36 cm sama dengan 0,036 meter. Maka pertama-tama kita cari dulu K-nya, sama dengan M dikali omega kuadrat. Omeganya kita ubah menjadi 2 pi F kuadrat. Maka kita substitusikan menjadi 0,2 dikali kurung 2 pi dikali 5 kuadrat. Maka hasilnya ada 20 pi kuadrat Newton per meter. Kemudian kita cari A-nya menggunakan rumus F sama dengan K dikali A. Kita substitusikan langsung menjadi 1,7 pi kuadrat sama dengan 20 pi kuadrat dikali A. Maka A sama dengan 1,7 per 20. Maka hasilnya adalah 0,085 meter. Kemudian kita cari kecepatannya menggunakan rumus V sama dengan omega dikali akar A kuadrat ditambah Y kuadrat. Omeganya kita ubah menjadi 2 pi dikali F. Lalu kita substitusikan menjadi 2 pi dikali 5 dikali akar 0,085 kuadrat ditambah 0,036 kuadrat. Menjadi 10 pi dikali akar 0,005929. Maka hasilnya adalah 10 pi dikali 0,077. Maka hasilnya adalah 0,77 pi meter per second. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Osilator harmonik bergetar dengan periode 2/3 second. Jika selisih antara simpangan getaran pada saat T sama dengan 1/36 second dan T sama dengan 5/36 second adalah 5 akar 2 cm, percepatan osilator pada saat T sama dengan 7,25 second adalah, dari soal kita dapat mengetahui yaitu T1 sebesar 5,36, T2 sebesar 1/36, Y1 dikurang Y2 sama dengan 5 akar 2, T besar sama dengan 2/3 second, dan A saat T sama dengan 7,25 second. Maka pertama-tama menggunakan rumus Y sama dengan A sin omega T, kita pecah menjadi Y1 dikurang Y2 sama dengan 5 akar 2. Maka menjadi A sin dikurung 2 pi per T besar dikali T1 dikurang A sin kurung 2 pi per T besar dikali T2 sama dengan 5 akar 2. Kita substitusikan menjadi A sin kurung 2 pi per 2/3 dikali 5/36 dikurang A sin kurung 2 pi per 2/3 dikali 1/36 sama dengan 5 akar 2. Maka menjadi A dikali akar 6 tambah akar 2 per 4 dikurang akar 6 dikurang akar 2 per 4 sama dengan 5 akar 2. Maka menjadi 0,5A akar 2 sama dengan 5 akar 2. Maka A sama dengan 10 cm. Sehingga percepatan saat T sama dengan 7,25 second adalah A sama dengan min A omega kuadrat dikali sin omega T. Kita substitusikan min 10 kurung 2 pi per 2/3 kuadrat dikali sin kurung 2 pi per 2/3 kali 7,25. Maka hasilnya adalah 45 pi kuadrat akar 2 meter per second kuadrat. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ternyata fisika itu dekat dengan kita ya. Teman-teman jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.